Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Al-Fatih Channel dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenal dan memahami surat pribadi dan surat dinas. Ya, materi ini saya ambil dari buku siswa Bahasa Indonesia revisi tahun 2017. Ya, selamat mengikuti kegiatan pembelajaran dan tetap semangat, sehat. Dan jangan lupa untuk berdoa. Ya, baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang surat pribadi. Kita simak, surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis, surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi dan bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan, atau sesuatu yang resmi. Nah, di Indonesia, menulis surat pribadi sebenarnya lebih sulit karena perlu memerhatikan hal-hal di luar aturan kebahasaan bahasa Indonesia. Nah, jika dalam surat resmi itu lebih baku dan polanya jelas, maka tidak demikian dengan surat pribadi. Ya, namun tetap memerhatikan tata etika atau sopan santun. Khususnya jika kamu menulis kepada orang yang lebih dewasa, ya, atau orang yang baru saja kamu kenal. Oke? Nah, di sini ada contohnya nih. Surat pribadi yang pertama, ini ada tempat, kemudian ada tanggal surat ya. Kemudian ada salam pembuka, kemudian ada kalimat pembuka, ada isi, dan ada penutup. Kemudian di sini juga ada si penulis surat. Siapa? Edo. Kepada siapa ini surat yang dibuat? Kepada bundanya. Karena dia kangen. Kan sedang mengikuti kegiatan Jambore UKS di Bandung. Oke ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Di sini ada tanggalnya Kupang. Ya, tempat tuh Kupang tanggal 10 Januari 2016. Surat ini dibuat oleh si Paskalina, seorang siswa yang rindu kepada ibu gurunya yang pindah. Ya nih, pindah kemana? Kota Bogor. Ya, rasanya kelas menjadi sepi. Ya, jadi meninggalkan kesan ternyata ibu gurunya ini. Siswanya sampai kangen. Ya. Nah, itu contoh surat pribadi dan pengertiannya tadi sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke surat dinas. Nah, di sini sambil kalian baca lagi nanti ya. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara si pengirim, orang pertama, dan si penerima, orang kedua. Kemudian unsur-unsurnya juga di sini ada nih. Tanggal, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, penutup surat, serta nama pengirim. Dan tanda tangan jika diperlukan. Ya, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Nah, itu tentang surat pribadi. Nah, sekarang surat dinas. Ya, surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Nah, kalau yang surat ditulis oleh pribadi ini biasanya ditujukannya kepada si lembaga. Contohnya dia menulis surat lamaran. Kan pasti ditujukannya kepada lembaga kan? Ya, jadi surat dinas juga boleh ditulis oleh pribadi, tapi harus ditujukan kepada suatu lembaga. Contohnya tadi surat lamaran pekerjaan, ya. Nah, dalam menulis surat dinas itu ada yang perlu diperhatikan, itu penggunaan bahasanya harus resmi. Ya, tidak perlu dilebih-lebihkan. Seperti surat pribadi itu kan ada yang bahasa yang dilebih-lebihkan ya. Hiperbola itu, majas hiperbola. Nah, ini yang berbunga-bunga ini ya. Nah, bahasa surat resmi singkat, jelas, ya, serta berpola tetap. Jadi langsung to the point tuh kalau surat resmi itu. Tidak boleh kemana-mana dulu, langsung mengarah. Apa maksudnya, apa tujuannya, gitu ya. Nah, seperti ini contohnya nih. Ini contoh surat resmi. Ada kop suratnya, nomor, ada lampiran, ada tanggal, ya. Kemudian ada tujuannya sini siapa? Kepada wali murid, ya, alamat suratnya nih. Kemudian perihalnya ada. Dengan hormat, di sini ada penulisan yang salah, nanti ada Bapak buat ya beberapa kesalahan dalam surat pribadi dan surat dinas, beberapa kesalahan dalam surat dinas nanti ada ya. Jadi kalian bisa tahu yang betulnya seperti apa. Ya, di sini harusnya nih haknya kecil nih. Ya, dengan hormat nih, ya. Kemudian di sini ada kalimat muka, kemudian ada isinya ya. Kemudian ada kalimat penutupnya. Di sini ada pembuatnya yaitu ketua panitia dan yang memperkuat surat. Siapa? Kepala sekolah. Nah, ini surat resmi ya. Jadi yang membuat adalah si panitia Persami SMP Mutiara Harapan 1 Tuban ya. Jadi ini seperti ini.
Jadi bisa kalian lihat. Nah, ini strukturnya nih. Struktur dari surat dinas. Ada kop, nama, nomor, tanggal, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Ya, jadi seperti itu ya struktur surat dinas. Ada kop surat, ada nomor surat, ya lampiran, perihal, alamat, salam pembuka dan sampai dengan si penulis suratnya. Nah, perlu diperhatikan nih, surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau dari individu, ya kan? Namun ditujukan kepada instansi tadi yang seperti lamaran pekerjaan tadi, ya. Nah, kalau untuk dari dinas ke dinas biasanya undangan rapat, permohonan maaf suatu instansi kepada instansi lain, ya. Kemudian ada permohonan izin, ya itu biasanya dibuat dari lembaga ke lembaga lain, ya. Jadi seperti itu. Nah, baik, itu materi yang pertama ya, tentang mengenal dan memahami surat pribadi dan surat dinas. Nah, pertemuan yang akan datang akan Bapak bahas tentang menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Oke, sampai sini materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.